Pada hari Selasa 2 September 2025, Lapas Narkotika Gunung Sindur menerima kunjungan studi kuliah pembinaan warga binaan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum TNI. Rombongan tiba pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan disambut hangat oleh Kepala Lapas Narkotika Gunung Sindur, Bambang Wijanarko. Sebanyak 30 orang peserta siswa mengikuti kegiatan kuliah dengan materi yang berfokus pada pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Acara diawali dengan sambutan dari Kolonel CHK Maulana, SHMH, selaku Putua 3 Bidang Kemahasiswaan, yang turut didampingi oleh Dansadik Letkol CHK Kalwinderjit Singh, SHMH. Rombongan secara resmi diterima oleh Kepala Lapas Narkotika Gunung Sindur, Bambang Wijanarko, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Tan Malaka untuk memberikan sambutan. Kegiatan studi kuliah ini juga mendapat pendampingan langsung dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Bagus Dwi Siswandono. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta studi dapat memperoleh wawasan mendalam mengenai pembinaan warga binaan, serta memperkuat kerjasama dan pemahaman antara lembaga pendidikan hukum dengan institusi pemasyarakatan. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua 3 dan mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer beserta rombongan. Hadirin dimohon berdiri. Diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia. Yang terhormat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2 Gunung Sindur yang diwakili oleh Bapak Tan Malaka. Yang kami hormati Putua 3 Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Hukum Militer Kolonel CHK Maulana SHMH beserta rombongan, pejabat struktural JFU dan JFT di lingkungan Lapas Narkotika Kelas 2 Gunung Sindur, serta mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan 29 Direktorat Hukum Angkatan Darat.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara studi ekskursi Sekolah Tinggi Hukum Militer di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Gunung Sindur. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Sambutan dari Sekolah Tinggi Hukum Militer, 4. Penyerahan cenderamata atau plakat, 5. Sambutan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Gunung Sindur, 6. Penyampaian materi program pembinaan lembaga pemasyarakatan dan keamanan, 7. Diperdengarkan lagu bagi negeri, dan 8. Penutup. Untuk keberkahan dan kelancaran acara pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Hafid. Kepada Bapak Hafid, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan nama-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Allah, berkahilah acara studi ekskursi SHMNI di Lapas Narkotika Gunung Sindur ini agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Ya Allah, berikanlah kami yang bermanfaat, rezeki yang berkah dan kesehatan. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kualitas diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Sekolah Tinggi Hukum Militer Direktorat Hukum Angkatan Darat kepada Kolonel JHK Maulana SHMH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Alhamdulillah. Yang terhormat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Gunung Sindur yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Anaka. Terima kasih Pak. Kepala Seksi Pembinaan dan Anak Didik Bapak Made. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Militer KPLP Bapak Bagus. Komandan Satuan Pendidikan SDM Kumat Datang Kolonel Kalin dan para petugas lembaga pemasyarakatan seluruh dan seluruh mahasiswa STM Angkatan ke-29 dan pada hari ini yang berbahagia. Pertama-tama saya Ketua 3 mewakili dari Ketua Sekolah Hukum Militer dalam hal ini Brigadier Jenderal TNI Leutnant SD SHMH
Saya sebagai ketua 3 dalam hal ini di bidang kemahasiswaan, dan saya disertai oleh sebetulnya punya pasukan Pak yang sebenarnya Pak Alvin membawahi 4 angkatan ya, 4 angkatan. Dan hari ini kita STM 29 yang sudah memasuki ke semester 5, dan kebetulan juga kita selepas ini dalam rangka untuk studi eksekusi, tentunya dalam hal pelajaran pemidanaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di tempat di dalam rangka kegiatan studi eksekusi mahasiswa STM Hukumat angkatan ke-29 dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan kemahasiswaan Sekolah Tinggi Militer untuk dapat melihat aplikasi secara teori yang telah diberikan pada perkuliahan serta memahami bagaimana dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam hal pembinaan narapidana kasus narkotika dan sistem pengamanan yang telah diterapkan. Kami menyadari bahwa lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat menjalani hukuman, tetapi juga wadah pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Karena itu kami sangat antusias untuk mempelajari lebih dalam mengenai pola pembinaan yang diterapkan kepada warga binaan, baik dari segi psikologi, spiritual maupun keterampilan kerja, strategi pengamanan yang dijalankan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lapas, serta tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus narkotika yang kompleks dan berdampak luas. Saya berharap melalui kunjungan ini kami tidak hanya memperoleh wawasan akademik, tapi juga membentuk sikap profesional, membangun empati dan pemahaman yang lebih utuh terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Lapas Gunung Sindur atas sambutan hangat dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga kegiatan ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat antara dunia pendidikan dan institut pemasyarakatan. Akhir kata, saya berpesan kepada mahasiswa STM 29 untuk melaksanakan kegiatan ini dengan penuh rasa antusiasme. Perhatikan dengan seksama dan ambil ilmu yang diberikan oleh para instruktur dari lembaga pemasyarakatan ini agar dapat bermanfaat dalam menambah hasanah pengetahuan sebagai bekal dalam menjalankan tugas pokok ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan lindungan kepada kita sekalian, agar kita diberikan kekuatan lahir dan batin dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sadi Sati Om. Yang terhormat Bapak Kolonel PHK Maulana SHMH selaku jabatan Ketua 3 bidang kemahasiswaan, dan terhormat pula Bapak Letkol CH Kawin Yojid SIM SHMH dan seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Militer yang berbahagia. Pertama, izinkanlah kami terdahulu menyampaikan rasa hormat kepada tamu undangan, karena di sela-sela kegiatan Bapak Kalapas tidak bisa mengikuti dengan selesai karena beliau ada kegiatan lancar di pemasyarakatan. Dan terhormat pula Bapak Jenderal Lapas dan Junior bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena lapas narkotika dipercayakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer sebagai studi eksekusi. Di awal kami juga kaget, Pak. Izin Pak Ketua, saya dapat WA dari Pak Panta. Ya Pak, saya kaget ini siapa? Dan saya takut Pak, nggak ada nama, nggak ada foto, tiba-tiba WA saya. Saya telusuri, saya langsung cek ke Danramil setempat. Pak Tan, itu teman saya, satu angkatan. Oh siap.
Jadi intinya atas rekomendasi dan Ramil pandang ke kami Pak, saya terima dengan baik. Terus saya komunikasikan ke Kalapas juga oke, difasilitasi. Alhamdulillah sekarang berjalan lancar. Kami mohon maaf Pak, sekiranya tadi peninjauan di lapangan ada kendala atau sedikit gangguan atau kekurangan, mohon maaf. Mohon terima dengan baik, maaf kami. Kemudian untuk program yang saya dapat dari Pandang itu terkait dengan materi perkuliahan pembinaan Pak. Di kami ini ada pembinaan ada dua Mas tentunya, pembinaan kementerian dan pembinaan kepribadian. Namun itu tidak lepas dari pembinaan keamanan Pak. Jadi inti dari eksklusi ini kami perkenalkan dengan pembinaan oleh Pak Seminari, terus pembinaan keamanan dengan Pak Bagus. Untuk mengembangkan lapas ini adalah lapas penyangga ibu kota Pak. Dulu berdiri itu hanya satu blok Pak, yang lapangan itu blok yang tua itu Pak, blok A. Bagian A atasnya nama ya, itu blok apa ya? Maksudnya itu blok yang tertua Pak. Siap Pak. Jadi itu penyangga ibu kota didirikan oleh pemerintah hanya satu blok, satu dapur dan satu gedung administrasi. Yang tadi Bapak lihat itu gedung tertua itu Pak, gedung P2 itu gedung administrasi. Sama dengan depan begitu Pak, satu blok, satu administrasi dan satu dapur. Itu untuk mengurangi overkapasitas di Jakarta Pak. Jadi pada saat itu ada di Jawa Barat ada 6 Pak, lebih kurang lapas narkotika lapas khusus itu dua lapas, Orang Kiara 1 lapas, 3, Rutan Depok 4, Banjar 5, susun lagi satu lagi ke mana ya tuh, pokoknya dari 5 ada 6 Pak. Itu untuk penyangga ibu kota Pak, untuk mengurangi volume arus volume kapasitas di Jakarta. Tidak panjang lebar, mungkin nanti berdasarkan nanti Pak Made atau Pak KPP yang mendahului untuk memberikan materi. Jadi silakan, mohon maaf. Demikian saya sampaikan, mohon maaf atas suaranya. Bagi kami kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 29 beserta para pendamping, rekan-rekan dari Lapas Narkotika Gunung Sindur, pejabat struktural, serta rekan-rekan staf yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kami mendapatkan tamu istimewa. Ini pengalaman saya selama seumur hidup saya menjadi pegawai lapas baru ini ya Pak. Terima kasih kami ucapkan. Yang pasti ini salah satu pengalaman yang tidak akan saya lupakan, karena ini perdana saya dikunjungi bapak-bapak serta rekan-rekan mahasiswa yang mungkin ingin melihat bagaimana pola pembinaan dan pengamanan yang ada di Lapas Narkotika Gunung Sindur. Dan sebelumnya Bapak saya mohon izin, mungkin saya akan mengawali kegiatan penyampaian materi, karena saya mohon izin jam 1 saya ada kegiatan Zoom Pak. Kebetulan saya juga ikut sekolah, jadi hari ini saya jam 1 ada jadwal Zoom, jadi mungkin mohon izin nanti sebelum jam 1 saya izin meninggalkan forum untuk mengikuti kegiatan Zoom. Izin saya berdiri nih Pak. Siap. Mohon izin, nama saya Bagus Dwi Siswandono. Saya di sini Kepala Pengamanan Lapas Narkotika Gunung Sindur, dan saya di sini baru sekitar 1 bulan Pak. Saya baru 1 bulan. Jadi di lapas itu ada istilahnya 2 jantung yang tidak mungkin bisa dipisahkan Pak. Jadi di sini kita ada program pembinaan dan ada pengamanan. Dua-duanya ibaratkan 2 mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kegiatan pembinaan tanpa pengamanan tidak akan berjalan, dan pengamanan yang maksimal pun tidak akan mencapai tujuan yang optimal tanpa ada program pembinaan yang ada di dalam lapas. Mohon izin seperti Bapak-Bapak tadi, di sini kita ada program pembinaan yang dikomandoi oleh Pak Made dan kami di pengamanan. Jadi
pada pengamanan, selaku kepala pengamanan, saya mungkin akan sedikit menyampaikan beberapa materi terkait dengan pengamanan yang ada di Lapas Narkotika Gunung Sindur. Nah di sini Pak, pertama kita lihat mulai dari data petugas dan penghuni. Untuk tim pengamanan saya memiliki 50 orang. Ini terbagi menjadi 2 tim. Tim 1 itu staff, tim kedua regu pengamanan. Staffnya ada 6 orang, regu pengamanannya ada 44 orang. Jadi satu regu pengamanan itu kira-kira jumlahnya sekitar 12 orang. Jadi untuk regu pengamanan kita sistemnya sistem shift pagi, shift siang, dan shift malam. Nah untuk satu regu pengamanan kami memiliki 12 anggota. Tugasnya itu ada di pertama Bapak lewat tadi di regu gerbang utama, terus 2 orang di pos menara atas, 1 orang di ruang kontrol CCTV, 2 orang di ruang pintu portir namanya, terus ada komandan dan wadan, serta 4 orang yang ada di blok hunian. Jadi satu blok itu memiliki 1 orang petugas paster. Nah di sini per hari ini kami memiliki menjadi fokus utamanya Pak Menteri pada saat beliau menjabat menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sekedar informasi bahwasanya kami sebelumnya adalah satu kementerian Pak yang dipecah menjadi 3. Dulunya Kementerian Hukum dan HAM, sekarang pecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan. Kebetulan Menteri kami Bapak Agus, jadi beliau mencanangkan program 13 program akselerasi yang paling pertama adalah pemberantasan beredar narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan. Ini yang menjadi perhatian utama kita di pengamanan terkait dengan program akselerasi Bapak Menteri. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat membantu Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Hukum Militer, Bapak Kolonel Cahaya Maulana SMA, Komandan Satuan Pendidikan, Bapak Letkol Cahaya Kawin Beridiksi, SMA, serta rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan 29, serta rekan-rekan petugas struktural Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kerenkanannya kita dapat berkumpul bertemu di aula ini. Saya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Made Ardita Darmawan. Saya sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik di Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur. Baik, kami mengucapkan selamat datang juga Pak kepada Bapak dan rekan-rekan yang sudah berkenan hadir di Lapas Narkotika Gunung Sindur ini untuk sebagai studi ekskursi. Kami juga merasa terhormat Pak bisa menjadi lokasi. Next, saya izin menjelaskan terkait pola pembinaan di lapas dan rutan di Indonesia. Dasar hukumnya sama, yaitu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, di mana disebutkan di pasal 38 disebutkan bahwa pola pembinaan warga binaan adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dan kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, di mana dalam PP tersebut sudah dijelaskan secara rinci terkait pola-pola pembinaan yang diberikan kepada warga binaan. Dan selanjutnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM, mohon izin karena kemarin bulan Oktober ada pemisahan, tapi secara aturan kami belum ada secara terpisah, jadi masih menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 75 Tahun 2012 tentang revitalisasi pendidikan pemasyarakatan. Di peraturan ini jelaskan tentang klasifikasi resiko warga binaan. Jadi dalam klasifikasi ini dijelaskan tentang pola pembinaan yang diberikan kepada warga binaan tersebut. Selanjutnya Permen Nomor 18 Tahun 2019 tentang tata cara pembinaan, dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Karena pada pelaksanaan pembinaan kita menerapkan prinsip non-diskriminasi, sehingga terkait pemenuhan hak asasi manusia itu kita berpegang teguh. Oke. Terima kasih kami ucapkan